Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para bapak, para ibu jamaah Majelis Dirosa Aswaja Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Selasa pagi hari ini kembali kita berkumpul bermuajahah di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari guna sama-sama kita mengikuti kajian Dirosa Aswaja yang biasa dilaksanakan oleh pengurus DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini Allah selalu berikan keberkahan kepada kita semua yang hadir. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan kesehatan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga dengan senantiasa kita membacakan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita diakui, dianggap sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami, thumma salatu alal mukhtari fil qidami ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu halaman berapa yang ini? Kiai Sohe sedang ada acara di MUI DKI Jakarta. Tapi tadi saya lihat Kiai Jailani sudah hadir. Nanti beliau yang isi pertama. Informasi saya berikan yaitu mengenai kegiatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari Ahad esok tanggal 3 Desember 2023 yang bekerja sama dengan Majelis Duha Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Biasa kita laksanakan Maulid pada malam hari, tetapi untuk tahun ini kita akan laksanakan Maulid di hari Ahad pagi. Jam 7 pagi Ibu ya. Jam 7 enggak lama, mungkin sekitar sampai jam 10 ya. Insya Allah penceramanya itu Habib Novel bin Jindan bin Salim bin Jindan ya. Alhamdulillah beliau akan hadir. Kemudian
Untuk minggu berikutnya yaitu tanggal 9-10 insya Allah akan dilaksanakan festival santri akhir tahun. Dan insya Allah itu ada bazar di depan dan ada aneka lomba. Lomba qasidah, kemudian lomba hadroh, lomba pidato atau muhadharah, dan terakhir itu lomba qiraatul kutub. Nah, bagi ibu bapak yang mempunyai anak santri atau mungkin ya hari ini mungkin pada belum pulang ke rumah, atau yang tidak mondok misalkan tingkat madrasah aliyah, sanawiyah, SMP, MA atau SMA, silakan mengikuti lomba tersebut. Insya Allah ada hadiah yang menarik. Jadi di tanggal 9 dan 10 Desember, Sabtu dan Minggu. Kemudian nanti puncaknya yaitu di hari Ahad, hari Ahad maksudnya di tanggal 10 puncak hari santri di akhir tahun Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengawali kajian di Rosa Aswaja kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga ilmu yang akan kita serap dapat kita petik manfaatnya nanti dan mudah-mudahan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Fatihah sekali lagi kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah menguatkan iman Islam mereka serta Allah hancurkan musuh-musuh Palestina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestina. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya mari sama-sama kita pusatkan hati dan pikiran kita, yaitu kajian kitab fikih yang akan dibahas langsung oleh guru kita Shahibul Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Jailani. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah pengajian di Rosa Aswaja Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian.
Dan juga sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita beberapa nikmat yang banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, disertai nikmat siha wal afiyah, dan juga tidak kalah pentingnya nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan adanya nikmat tersebut kita dapat hadir di Masjid Raya Kasim Asy'ari dalam rangka mengikuti kajian di Rosa Aswaja. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tadi sudah diawali dengan baca selawat, sekarang kita baca sebagaimana biasa kita dengan pembacaan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bidzambi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajaba lahu birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ini hari apa Bu? Selasa. Kemarin ada hari guru ya. Saya lihat itu, ibu-ibu kayaknya pada doanya aja, saya mah minta doanya supaya saya sehat gitu. Saya minta doa dari ibu ya. Ibu-ibu orang-orang tua saya doain saya supaya sehat, diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, yang penting sehat Bu ya. Sehat dulu. Kalau udah sehat enak nih. Bisa kemana? Bisa ke masjid. Kalau ibu sakit nggak bisa. Itulah untungnya kita hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesehatan, keafiatan. Kemarin kita membahas ada seorang punya istri yang kurang bagus sama suami. Bu, punya istri cerewet, suaminya udah kerja masih cerewet aja. Sekarang enggak nih yang keduanya. Karena istrinya udah ganti, udah meninggal. Nih Bu. Coba Bu baca yang kedua Bu ya. Halaman berapa? 239. Summa jaa akhahu fil amisani. Kemudian datang lagi saudaranya itu fil amisani pada tahun kedua. Fadaqal baba, lalu dia mengetuk pintu. Faqalat imra'atu, maka berkata istrinya, man hadza, siapa ini? Jadi saudaranya setahun sekali dah datang. Terus berkunjung lagi pada tahun keberapa? Misalnya dia dulu datang tahun 2022. Datang lagi tahun 2023. Faqala, maka dia menjawab, akhu zaujiki, saya ini adalah saudara suamimu. Suamimu. Ja'a yazuru, telah datang akan ziarah kepadanya. Artinya berkunjung. Qalat, berkata istrinya, marhaban, selamat datang. Itu lain Bu. Istri solehnya mah dijawab saudaranya, marhaban,
selamat datang. Ibu kalau saudara datang nggak ketemu begitu, alhamdulillah marhaban, selamat datang ke rumahku. Ya Bu ya. Ya Bu, pertama Bu ya, tamu itu senyum kita itu Bu. Ya Bu ya. Artinya sekalipun kita di rumah itu dalam keadaan bagaimana saudara datang. Tampakkan bahwa kita itu lagi senang. Ya Bu ya. Bu, udah saudara datang jauh-jauh mukanya cemberut ya saudara kagak pulang lagi. Ya Bu. Iya, jangan ditambahkan bahwa kita lagi susah. Wa balagot pisanai, dan istrinya itu berlebih-lebihan pisanai dalam memuji alaihi kepadanya suaminya. Lain Ibu. Tadi mah lain yang istri yang pertama mah, bagaimana gue punya laki begini-begini, gak ada begini-gini, penghasilannya begini-begini. Lain, dia mau memuji. Oh, kamu punya saudara nikah dengan saya, suami kamu mah gini-gini. Lain Bu ya? Bu, kita jangan begitu, udah suami udah kerja juga, udah melin juga. Ya Bu ya? Nih, ini malah lagi nih ceritanya, ini istrinya disambut dengan harapan, dia memuji-muji saudaranya itu adalah suami yang soleh. Bukan soleha. Wa ala zaudia, dan kepada suami, iya dia sanjung begini, suami saya mah begini, ya Bu ya, gitu. Kira-kira kalau saya kok begitu Bu, kalau dienain sama istri, widih saya tuh selalu dimanja. Istri ngomongnya apa ya, yang membuat kita apa, betah di rumah. Wa amaratu binti dorihi, dan istrinya itu menyuruh kepadanya binti dorihi supaya menunggu sampai apa? Sampai apa dah? Datang. Sampai siapa? Datang suaminya, begitu. Jadi biarpun sama ipar juga jangan disuruh masuk dulu. Ya, Bu. Ya Bu. Iya. Disuruh tunggu. Ibu kalau ipar datang disuruh masuk aja enggak? Hah? Iya, begitu, aduh. Terlalu apa itu ya? Terlalu akrab. Disuruh ya silakan tunggu dulu dah. Karena suami saya belum pulang. Nanti dikhawatirin. Kenapa? Kalau berdua begitu, kalau istrinya cakep, udah ada sir juga, enggak boleh. Boleh juga nih istri abang saya ya. Wah begitu ntar. Kenapa? Ya jangan. Ya, namanya manusia Bu ya. Ada ya? Ada sir enggak? Ya bisa ya. Lah, ya benar ya. Begitu. Jangan kayak Nabi gini. Nabi itu kalau ada tamu, orang yang butuh dengan Nabi itu ada hijabnya Bu. Ada hijab, nggak bisa ketemu dengan istri Nabi kecuali ayahnya. Ya Bu ya. Bu. Ya kayak kecuali ibu nih punya mertua laki yang gue sama pakai cadar. Kenapa? Orang tua begitu. Pajahu, kemudian datang saudaranya itu, wal hatabu ala dohri, dan kayu bakar dipikul di atas Kenapa kemarin yang bawa macan, kok sekarang dia? Kenapa Bu? Bu, kemarin yang bawa kayu bakar siapa? Macan. Kenapa? Gua ngebut dulu lagi. Iya, paham Bu? Ya, nggak butuh lagi. Karena saking kesian punya istri yang cewek menjadi beban. Makanya macan itu punya kasihan sama dia. Lu domelin mulu, lu kebantuin dah. Kalau ini senang, kalau senang apa Bu? Enak Bu. Bu, benar nggak? Kalau senang enak nggak Bu? Enak, begitu, enak. Kalau fa'adkhalahu, lalu dia mempersilakan masuk ke rumah kepada tamu.
Wa at'amahu, dan dia memberi makan. Orang Arab, Bu, orang Arab itu kalau ada tamu pasti makan. Nabi begitu. Nabi sering banget kalau tamu itu sering ngasih makan tamu. Bu, tamu yang datang ke rumah kita memberikan keberkahan, Bu. Ya, benar nggak, Bu? Benar nggak, Bu? Iya. Maka sering-sering, Bu, nerima tamu, ajak makan. Ibu sering makan bareng nggak, Bu? Hah? Iya. Artinya kan ada nih yang sama-sama gitu kadang-kadang. Ada tetangga saya ada. Saya hari apa kumpul, saya lihat pada patungan, pada makan. Ada yang begitu. Gitu. Menambah keakraban, persaudaraan. Ya, Bu, ya. Ya, kan saudara, ada yang saudara seagama, ada yang saudara yang tidak seagama. Biarpun tidak seagama ada pahala ya enggak? Ya dapat. Ya kan ya? Benar ya? Iya. Memberikan sesuatu itu enggak dibilang agamanya. Sama begitu. Namanya saudara jauh, setahun sekali kan enggak ada bagi nasi. Ya, ibu punya saudara jauh, jarang datang. Sekali datang enggak dikasih air putih doang. Bagaimana perasaan ibu? Apa enggak masak? Oh enggak masak, beli. Ya. Namanya saudara datang setahun sekali, seenggak-enggaknya kan kita apain? Masak dong, apalagi itu dulu, nelpon dulu gue mau datang dan sebagainya. Iyalah, kata jamu, palu krim doi pahu, kata Nabi, muliakan tamu. Benar nggak, Bu? Itu Nabi, palu krim doi pahu, muliakan tamu. Apalagi tamunya yang jarang datang. Ini kan tamunya setahun sekali, kecuali setiap hari datang. Tuh paling mah kita bosan, ya Bu ya. Orang setahun sekali. Ibu kalau punya saudara jauh, jarang datang, kira penghormatan ibu kalau dikunjungin bagaimana, Bu? Gira enggak? Gira, enggak punya duit minjem-minjemin. Ya, Bu? Hah? Dibelain, bener, Bu? Bener. Kayak gitu, belain. Itu. Kenapa? Penghormatan. Falamma aroda mufarokotahu, maka tatkala saudaranya itu hendak berpisah, pulang, pamitan kepadanya, sa'alahu, maka menanyakan kepadanya, amma ro'a min tilka, dari tentang apa-apa yang dia lihat, dari sikap istrinya. Istri kamu kok bro lain deh ini mah gitu. Apa dah? Beda ngapa? Hah? Beda sama yang apa? Sama yang kemarin. Kemarin mah cerewet. Kok beda ya gue datang ya? Sambutan enak, disambut dengan baik dan begini-begini. Kok beda? Ya beda lah. Kemarin mah kualitasnya. Aduh, beda. Aduh, ya. Ya begitu. Jadi saudaranya menanyakan tentang hal yang dilihat berbeda. Wahadi dan istrinya yang ini. Min hamlil asadi, tentang memikul singa. Khatobahu, pada kayu bakar. Pakola ya akhi, maka berkata dia, ya akhi wahai saudaraku, tufiyat tilkas sari satu. Telah meninggal dunia istriku yang cerewet itu. Itu Syekh Nawawi begini ngomongnya. Syekh Nawawi ya begitu. Telah meninggal istriku yang bawel kemarin. Apa? Cerewet apa sih kalau cerewet, Bu? Bawel ya? Kalau ibu-ibu ini kayaknya istrinya pada taat banget, kayaknya ada yang bawel sama suami. Ada kali, Bu? Hah? Nggak ada? Masya Allah. Itu mah fasolihatu qonitatun hafidhatun lil ghaibi hafidhallah. Ya enggak, enggak ada. Masya Allah. Ya ngomongnya di sini, di depan saya, pulang malah lain lagi. Ya Bu ya? Benar. Jangan Bu, Masya Allah. Nih Bu, barang siapa yang istrinya meninggal, suaminya ridho, dakhulal jannah. Bu, ibu meninggal dunia, suaminya ridho, dakhulal
jannah. Itu cari keriduan. Ibu, Masya Allah. Ini ngomongnya istrinya. Hah? Apa ya? Ya ibu mah. Ya dia mau kawin lagi ngapa? Iya abang hukum, memang nggak boleh bu, menurut Islam, boleh nggak? Boleh ngambil, boleh nggak? Awas saya juga bilang nggak boleh ibu, dosa, nggak percaya Al-Quran. Boleh, sama ibunya nggak boleh. Hah? Apa? Kalau orang laki mah cukup enggak, yang penting kalau mau aja. Iya, ntar kan ada gini bu, kan ada tergantung seseorang itu udah mampu sampai di mana kemampuannya, zohir dan batin. Kalau saya mah belum bisa, baru satu. Hah? Kagak, iya, enggak. Saya adalah laki-laki yang setia, setia sama pasangannya. Enggak bu, ya Allah masih Allah berikan kesempatan saya satu, begitu. Lah semua kan nama keputusan Allah, benar bu ya. Orang dipaksa banget juga belum tentu bisa, benar bu ya. Ada yang iya macam-macam gitu. Tuh, saya udah diajarin. Kata satu di Kalideres, satu di Bandung, satu di Semarang, tetap satu. Dia udah diajarin bu bida saya. Udah mulain juga sini. Ya bu. Ngapa? Dia beda karena istrinya yang cerewet udah apa bu? Mending. Wa kuntu sobiron, dan aku telah bersabar ala su'umiha, atas keburukan akhlaknya. Akhlak siapa? Sabar bu. Seorang suami sabar, istrinya cerewet sabar. Kenapa sabar? Hah? Ya sabarlah, kalau nggak sabar mah peace. Ya iya itu sabar. Ya bu ya. Bu, mau kemana lagi kalau nggak sabar? Itu udah dirawatin aja udah. Ya, ya kelamaan juga itu tuh. Kelamaan apa? Saking sabarnya itu. Ya nungguin apa? Iya gitu, sabar. Makanya nih, coba bu. Fasakharallahu ta'ala li al-asada li sobri alaiha. Lalu Allah Ta'ala menaklukkan kepadaku al-asada, singa itu Allah yang menaklukkan. Singa itu karena kasihannya kepada seorang suami. Kenapa? Li sobri alaiha, karena aku bersabar atas istriku itu. Allah tuh kasih jalan keluar. Allah menaklukkan singa yang membantu saya karena kesabaran saya atas menjalani istri yang cerewet. Allah nggak tinggal diam bu. Allah kasih utusan. Ya bu. Singa aja bisa ditaklukin, masa bini nggak bisa? Aduh Allah ya Karim. Kalau ibu-ibu mau gini bu, ibu juga penmarah juga. Mungkin ibu pernah marah nggak sama suami ibu? Hah? Pernah. Sejauh mana marahnya? Masalahnya marahnya karena uang belanjanya kurang, apa dia tidak ibadah, apa dia bagaimana? Itu kan ada faktornya bu. Ibu pada satu saat marah suami, apa suaminya suruh ibadah? Susah? Apakah uang apa? Uang belanjanya kurang? Apa bu? Apa sebabnya? Pernah? Hah? Nggak mungkin bu, kesal aja ada sababianya, nggak mungkin. Ya bu ya? Nggak mungkin, ada. Masa suami masih nurut-nurut, masih domelin juga? Ya bu ya? Ya bu? Ya? Nih bu, saya bilangin. Pada dasarnya seorang suami membanting tulang itu hanya untuk menyenangkan istri dan anaknya. Tanya dah. Dia berangkat dari pagi, pulang, macet dan sebagainya tiap hari bu. Keringat,
Tanya buat siapa? Buat istri, buat anak saya sukses. Benar nggak Bu? Coba tanya Bu. Saya pernah nanya. Seorang suami jalan macet di Daan Mogot. Dia kerja di kota tiap hari Pak. Pagi pulang sore. Keringetan, macet, dan sebagainya. Buat siapa? Buat istri. Jangan sampai istri saya susah hidupnya. Supaya anak saya sukses dan sebagainya. Masa orang udah begitu masih cerewet juga, keliwatan amat. Hah? Jangan. Jangan Bu ya. Kan kata pengen masuk surga kalau ridhonya suami. Ya Bu ya. Bu, pengen masuk surga enggak? Dengan siapa? Ridhonya suami. Kalau ngelawan? Ya alhamdulillah. Masya Allah ini istrinya ini di Masjid Raya, istri soleha semua ini kayaknya. Masya Allah. Dikasih duit berapa aja nurut. Istri kona'ah. Apa kona'ah Bu? Kona'ah menerima apa adanya. Jangan dilihat duit yang di tangan orang. Jangan melihat duit yang ada di rekening orang. Iya. Apa artinya? Kalau kita melihat apa yang ada pada orang, kita nanti syukur kita kurang. Tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Tidak bersyukur kepada pemberian suami. Seallah. Ya Bu. Bu. Jadi harus nerima apa ada. Makanya saya bilang begini. Seorang ibu harus qanaah sekalipun suaminya kaya. Hidup. Ya Bu ya. Ya Bu, ya. Boleh nggak beli ibu yang pakaian bagus? Boleh kalau punya duitnya. Tapi jangan kalau bisa kita manfaatkan dengan yang lain. Ya Bu ya. Bu, ya kan. Hidup kita memang dalam keadaan, kalau saya tanya hidup ibu ini pas-pasan apa berlebihan? Tuh, pasti ngomongnya pas-pasan. Pas-pasan alhamdulillah. Kenapa? Kalau ibu jadi orang kaya nggak mau datang ke masjid. Karena ibu pas-pasan, Allah kasih tuh. Ya Bu ya. Bu, Allah kasih tuh kasih sayangnya kepada ibu. Sehingga ibu cinta. Ada pengajian 2 ikut. Aswaja ikut, ini ikut. Kenapa? Mahabbahnya cinta. Ada cintaan, Allah kasih pancaran ilahi ke hati ibu. Sehingga ibu datang kemari. Enggak semua ini datang Bu. Yang gerakan kemari siapa? Allah. Ya Bu ya. Allah yang menggerakkan kita ini bisa kemari. Ya. Allah semua juga Allah. Allah sayang kepada kita. Sayang kenapa? Pengen kamu nanti hidup di sono. Di mana? Di akhirat. Menjadi orang bahagia sekalipun kita tidur di sini satu kamar berenam, nggak apa-apa dunia sementara. Ya Bu, dunia itu kolil sedikit, tapi pengen kita di akhirat hidup kesenangan beribu-ribu tahun. Ya Bu, nggak apa-apa kita susah-susah sedikit di dunia Bu ya. Yang penting Ibu makan masih 1 hari 3 kali atau 2 kali Bu? 2 kali. Ya 2 kali ya. Ya Bu, ya bahagia nggak Bu? Ya, saya senang banget di Masjid Hasyim Asy'ari, orangnya kayaknya apa ya? Enggak ya. Hidupnya itu Masya Allah, jamaahnya apa ya? Artinya selalu apa ya? Gembira dan sebagainya. Ya Bu. Kenapa? Kita bisa bersilaturahim. Nih pahalanya Bu. Pahala kita datang ke sini. Pahala datang ke masjid, niat iktikaf, bayang tahiyatul masjid, niat mengkaji, ya Bu ya. Ya Bu ya, melihat kitab ada pahalanya, terus mendengarkan kajian-kajian, itu pahalanya itu. Makanya begini kata Nabi. Ada sabda Nabi bahwa apabila kita orang niat ngaji, ibu buat sepeda motor, langsung keserempet di situ. Ibu meninggal dulu dapat pahala syahid. Bu,
Ibu pulang dari sini, jatuh di tangga, meninggal, dapat pahala syahid. Mau nggak Bu? Apa? Lah masa kagak mau dapat pahala yang gede banget? Ngapa? Kenapa Bu? Masih mikirin anak sama suami. Iya, padahal Allah jamin ya Bu ya. Benar nggak Bu? Ya Bu ya? Iya, begitu. Jangan takut, Masya Allah. Ini kan ladang akhirat Bu ya. Kita hadir gini ya. Bagaimana kita ilmu dapat, air dapat, makan apa gimana lagi Bu hidup di dunia ini kita. Ya Bu ya? Iya, Masya Allah. Kita udah bersyukur, alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Nih coba Bu. Summa tazawwajtu hadhihi solihata, kemudian aku kawin lagi istri yang soleha ini. Tuh. Istri meninggal mah ya kawin lagi. Ya kan, apalagi istrinya cerewet. Ya, iya, apa iya. Ya Bu ya. Dia meninggal karena dia nikah lagi karena istrinya dapetin istri yang gira enggak? Hah? Bapak-bapak punya istri yang nurut, gira enggak? Tapi kalau punya istri yang cerewet, waduh. Memakan apa yang pun kata dia enak, itu enggak enak jadi asin. Tapi kalau istri kita yang nurut dan sebagainya, dikasih sayur asam aja sama ayam goreng, udah enak. Iya. Iya Bu ya. Iya begitu. Iya. Jadi ngapa? Dapat istri, yang kedua yang kalau yang pertama tapi dia sabar, alhamdulillah. Sabar udah. Kenapa Bu? Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtuhumuhunna bi amanatillah. Tuh. Nikah kita sama perempuan, saya nikah bareng istri bi amanatillah, dengan amanat Allah, tanggung jawab masalah ibadah, masalah tempat tinggal dan sebagainya. Karena amanat Allah nggak boleh disia-siain, dosa Bu. Ya Bu, karena amanat kena amanat nggak boleh disia-siakan. Ya Bu, itu. Alhamdulillah. Kalau ibu ini udah semua memenuhi amanat Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Kalau udah begitu, wa ana fi rohatin maha, dan aku berada di dalam kesenangan bersama istriku ini. Tuh, senang dah Bu. Senyum tadinya mau ngadep sono terus nih kalau pulang. Sekarang mah jadi apa? Senang, senyum, suaminya pulang. Assalamualaikum, Ma. Bagaimana? Alhamdulillah sehat, perjalanan lancar. Terus dibukain. Enggak, ya sepatunya. Ya Bu ya. Ya Bu, kan suaminya pada datang kan karena capek duduk begini Bu ya. Duduk di kursi, dibukain sepatunya. Bang ditanyain, dipijit-pijitin. Minum apa Mas? Kopi apa? Iya apa susu? Ya harus begitu, disambut. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Allah, kata istrinya, aku berjumpa dengan bidadariku di rumah. Semua yang di kantor semua tidak ada apa-apanya kecuali inilah mahligiaku. Aduh Allah. Ya Bu ya. Ya Bu, baiti jan, rumahku adalah surga. Ibu bisa begitu enggak? Insya Allah. Enggak langsung sekaligus. Ya Bu. Iya, ini karena punya istri soleha senang begitu. Kalau punya istri soleha itu suami betah di rumah. Kalau ngomel mulu udah. Jangan ngomong gua kemana kek. Lu cerewet banget di rumah, gua kemana, gua nganggur lagi makan begini diomelin mulu, gua pergi aja dah. Gua kemana kek. Ya benar ya Pak? Ya. Ya Bu ya. Ya. Sekira-kira kalau suami diomelin mulu betah nggak suami di rumah? Pusing. Pusing nggak? Pusing. Gitu. Makanya seorang suami kalau istrinya dalam agama, istrinya lagi ngomel dan sebagainya, itu suami harus diam. Diam Bu. Ya Bu ya. Diam, tenang.
Selesai dia ngomong, udah ngomongnya, udah. Sekarang gantian saya. Apa sih permasalahannya kok sampai segitu? Ya, apa yang sebabnya kamu bisa kesel sama saya? Ya kan Bu ya? Ya Bu. Ya kan Bu ya? Harus begitu Bu ya? Apa yang menyebabkan kamu benci sama saya? Kenapa? Kamu tahu sayang, dari dulu saya kan begini. Ya Bu ya? Iya begitu. Masya Allah. Nah, terus Pankotwa ani al hasadu, maka terputus dariku singa itu, ba'ah tajtu, maka saya terpaksa aku an ahmal al hataba, karena memikul kayu bakar itu. Karena kenapa? Singanya udah enggak ngikut. Ala dohri, di atas punggungku, li ajri rohati, karena kesenanganku ma'ahadi solihati, bersama istri yang solehah. Tubuh bebannya biarpun berat menjadi kenapa? Ada kesenangan. Ya Bu, Bu, Ibu kalau udah kesenangan enak nggak Bu? Enak, makan apa juga ya. Tapi Ibu kalau kesel kira-kira, Ibu kalau kesel makan enak nggak? Malu, kesel, kalau mama, mumet, begitu. Seolah, begitu. Syekh Nawawi ini, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani ngarang kitab ini ingin supaya seorang istri selalu berbuat baik kepada suami. Ini kan tujuannya apa? Karena seorang istri pengen masuk surga kalau suaminya meninggal dunia. Bu, kalau suaminya ridho, kan dakhalal jannah. Bagaimana kalau kita meninggal istri kita dalam keadaan marah? Bu, ya kita meninggal dunia. Meninggalnya itu karena kesel sama kita, bagaimana Bu? Hah? Gimana Bu? Dosa enggak? Hah? Bu, meninggal bawa dosa. Jangan Bu. Jangan. Kata Nabi nih, kata Allah, kalau saya suruh sujud sama suaminya, saking nggak boleh. Ya Bu ya, coba Bu, Ibu waktu belum nikah, Ibu ketauatannya sama siapa? Orang tua. Pada saat diserahin, saya serahkan anak saya dari ujung pala apa ujung kaki, saya lepas. Masalah ibadah, masalah didikan, ya Bu ya, anak saya dulu, ini sekarang kamu, ya Bu ya. Baik dan tidaknya itu tergantung kamu. Kamu sebagai imam, ya Bu ya. Kita diserahin nggak Bu? Taat. Karena pada saat dulu ada seseorang wanita yang soleha, kalau dalam keadaan apapun jangan kamu keluar rumah sebelum saya pulang. Sampai bapaknya meninggal di dunia dikuburin. Kagak berkunjung, ya Bu ya. Ibu dipesan sama suaminya, Ma, hari ini nanti jangan keluar rumah. Misalnya bapaknya itu sakit karena dipesan oleh suami tidak boleh keluar rumah. Saya siapapun, ya Bu ya, dan sebagainya. Ada tetangga, weh Jainab, malu no cengap, gue nggak bisa, gue belum diizinin sama siapa. Bilangin aja sono, lu tega banget Jainab. No, lu malu no udah gitu. Iya gue belum, suami saya kan belum diizinin untuk keluar. Begitu sampai dia begitu. Pas begitu saking taatnya sama suami, Allah ampuni dosa orang tuanya berkat punya anak yang soleha. Ya Bu, Allah ngampunin dosa orang tuanya karena punya anak yang soleha yang taat kepada suami. Allah tuh ampuni dosa. Berkat dengan sebab dia anak yang soleha. Ya Bu, kalau ibu mah di tetangga begini,
Saya tega amat itu ya. Saudaranya meninggal. Suaminya kemana kada datang tuh. Emang di masyarakat tuh mah kita kurang baik. Tapi di mata Allah. Ya Bu ya. Termasuk orang yang pilihan. Ibu bisa nggak begitu Bu? Iya belum kayaknya nih. Hah? Ya Bu. Ya Bu. Itu artinya ketaatan seorang anak yang perempuan yang taat kepada suaminya memberikan efek pahala kepada siapa? Pada orang tuanya. Ya Bu. Katanya dalam hadis, barang siapa yang punya anak perempuan lebih dari 2, dia soleha dijamin masuk surga. Ya Bu. Kenapa Bu? Kenapa? Hah? Ngerawat anak perempuan anu enggak Bu? Berat enggak? Masya Allah. Ya Bu. Bu, benar enggak Bu? Ibu punya anak enggak? Bagaimana? Hah? Udah sebagaimana sih Bu? Menantamkan pendidikan kita kepada anak kita. Sampai sejauh mana pendidikannya? Lah itu harus. Kenapa? Punya tanggung jawab. Ya Bu ya. Kenapa? Ada ku anfusakum wa ahlikum naro. Gitu. Ada tanggung jawabku. Jagalah dirimu wa anfusakum. Saya sebagai suami, saya ini ku anfusakum, jaga diri saya. Wa ahlikum, ahli di situ ada istri, ada anak dan sebagainya. Naro dari api. Artinya apa? Dibentengin dengan akidah yang kuat. Kayak ibu ini nih. Ini nanti anaknya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Ya Bu, ibu cinta maji salim, anaknya gue nanti insya Allah bisa. Benar Ibu? Ya Bu, tergantung kita ngarahkannya anak kita. Ya Bu, begitu. Kan istilahnya begini Bu, apanya itu enggak jauh dari, iya jauh itu enggak jauh dari, iya. Masa pohonnya di sini Bu, jatuhnya di sono nggak mungkin. Iya gitu. Artinya apa? Didikan seorang ibu. Kenapa? Komunikasi yang paling setiap hari berinteraksi seorang anak kepada ibu. Ya Bu ya. Komunikasi yang paling tiap hari yang paling dekat kita sama siapa? Anak. Kenapa? Kita yang selalu ada di rumah. Ya Bu ya. Ya Bu. Makanya al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah tempat pendidikan yang pertama. Didik anak-anak kita menjadi anak yang baik nih. Faidatun, ini suatu faedah. Yajuzu lizaudi ayadriba zaujatahu. Boleh bagi seorang suami ayadriba bahwa memukul zaujatahu istrinya. Wah. Hah? Jakarta ini kok ibu udah KDRT ini bukan. Pengertiannya begini Bu, bukan ibu yang kata ibu langsung ditampar begitu, bukan. Pemahamannya ini tujuannya pendidikan. Ya Bu, hukum agama boleh, caranya bagaimana? Apa diempos pantatnya, apa diapain? Ya enggak boleh wala yadribul wajha. Seorang suami enggak boleh mukul muka. Kenapa? Muka sensitif. Ya Bu ya? Bu, sensitif enggak? Iya, coba muka orang kalau udah dipukul begitu, nanti nyesel. Ya, banyak enggak ada orang? Bu, ada enggak yang orang seorang suami yang mukul istri sehingga pecacat? Iya, itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya. Nah, kenapa disuruh? Yang pertama nih Bu, ala tarki zinati, karena meninggalkan berhias, memakai pakaian yang bagus. Satu tuh, disuruh suaminya kan beli pakaian yang bagus.
disuruh pakai di depan suami. Dia kagak pakai-pakai. Pakaian itu yang bagus, yang dibelikan suami buat siapa? Kalau kita buat siapa? Tuh itu dia tuh bagaimana? Pak Solihatu Konitatun. Pantas saja suaminya marah. Gua beliin ini kan buat gua ntar malam. Ngapa lu tidur pakai dasar bolong? Habis masak. Iya, wajar aja pendidikan agama begini. Supaya seorang istri itu betul-betul melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Saya beli pakaian kamu ini, yang mahal ini. Buat siapa? Buat saya. Benar gak? Seorang suami membelikan pakaian sekalipun bagusnya kayak apa 2 juta. Tapi tidak menutup aurat. Suami dosa. Bu, ibu dibeliin pakaian dasar 30.000 yang menutup aurat. Mendapat nilai pahala. Bu, hati-hati kata suaminya. Neng, kalau pergi, kalau sama aku, pakainya yang ketat-ketat dong. Begitu. Ada nggak begitu suami? Apa? Iya. Suami jangan itu begitu, jangan, nggak boleh turutin, maksiat. Ya Bu ya, Bu. Tujuan pakaian apa? Allah kasih. Hah? Allah kasih pakaian menutup apa? Allah kasih tuh udah bagus-bagus tutupin. Malah ada yang di sini, ada yang dibeset dan sebagainya. Allah supaya indah itu kasih pakaian. Ya Bu ya. Pantas saja orang dibeliin pakaian yang mahal, kagak dipakai nggak nurut. Berarti ini perempuan yang tidak nurut kepada siapa? Suami pada saat dibutuhkan, nggak diapain, nggak dipakai. Gue beliin mahal-mahal ini pakaian buat kondangan doang. Lu tidur sama gue makan dasar, tidurnya pakai remason. Ya bagaimana gue betah di kamar tidur. Mana pakai AC lagi, pengak gitu. Ya Bu ya, ya Bu. Iya. Jadi perhiasan buat siapa? Buat suami. Ya, itu Bu. Jadi boleh menegur seorang suami karena meninggalkan apa? Pakaian yang bagus atau untuk suami. Wa huwa yuriduha, dan suaminya itu menginginkan. Suaminya menginginkan apa ya, kepengen. Makanya gini Bu. Jadi gini. Pakaian yang disenangin suami itu apakah sudah disenangin oleh istri? Bu. Setiap yang dibeli, yang dikasih duit untuk beli pakaian, sekira-kira suaminya senang nggak dengan pakaian kita pakai? Hah? Harusnya begitu Bu. Ya, Bu. Jadi kita disuruh beli pakaian, itu pakaian itu yang bisa menggembirakan suami dan suami pun senang dengan apa yang kita pakai. Paham Bu? Ya. Ya Bu. Iya, jadi kesenangan ada. Oh, kalau gitu Mama tahu ya dengan kesenangan Papa. Papa ini kan senang baju yang merah-merah gitu. Nah, benar ya? Benar nggak? Kudungannya merah, ininya ini, iya. Saya senang begitu. Ya, kamu harus paham aja ya kesenangan Papa ya. Widih. Kalau kamu sudah menyenangkan kesenangan Papa, besok saya beliin lagi saya beliin 2 losin. Ya, merah semua. Aduh, ya nggak semua. Apa? Iya Bu. Iya Bu. Emang harus begitu. Nih Bu. Makanya di Arab, nih Bu, maaf Bu, di Arab itu kenapa rata-rata orang perempuan tidak menyusui? Kenapa Bu? Karena nggak ada kewajiban seorang istri menyusui. Artinya apa? Dia rata-rata menyusukan dengan orang lain mengupain. Paham Bu?
Coba Nabi disusuin apa? Rata-rata orang Arab kan pada bawa tuh kalau lahir, orang-orang pegunungan, ya dia nggak pada mau ibu-ibunya. Weh tugas suami saya nyusu. Dalam arti bukan suaminya nyusu sama anaknya, bukan, artinya apa? Menyediakan orang untuk menyusui anak saya. Kan kewajiban suami. Ya Bu ya? Ya Bu. Zaman Nabi banyak nggak orang pada sahabat pada di itu susuin? Ya kan ya? Iya. Begitu. Karena nggak ada kewajiban. Kewajiban siapa? Suami. Ngapa? Dia supaya begini terus tuh, gitu. Ya orang begitu, dulu orang banyak duit mah, begitu. Ya Bu ya? Ya Bu? Iya. Yang kedua, watarkil ijabati ila pirosi, dan tidak apa? Memenuhi ajakannya ila pirosi kepada suaminya. Nih, lihat didengerin nih Bu. Ini kata-katanya istrinya memang udah nggak ada kerjaan apa-apa. Paham Bu? Yang nggak diajak ini, yang katanya tidak mau dan sebagainya. Ini kita seorang suami harus tahu, paham. Karena istri kita borongan. Bu, borongan. Kita harus paham pada saat kondisinya fit atau tidak. Jangan sampai ini si seorang istri berbuat dosa dengan sebab kita, karena kita nggak punya sifat apa Bu? Apa? Iya kayak itu tuh tadi. Ya Bu ya. Yang nggak boleh itu bahwa dia mah kerjaannya di kamar aja, nggak mikirin masak, nggak mikirin nyuci. Lu kan di kamar doang suruh ngapa-ngapain. Ya Bu ya. Bu, ini tujuannya yang begini, ini perempuan yang udah memang perempuan yang udah nggak sifatnya nggak ngapa-ngapain, nggak masak, nggak ngepel, nggak ngapa-ngapain, di kamar aja. Kita harus tahu kondisinya. Istri kita habis gosok, ini nyuci, gosok, ini masak dan sebagainya. Ya harus tahu, kita harus paham. Ya, makanya begini seorang istri pada saat begitu, Mas, malam ini apakah kamu membutuhkan saya? Kalau kamu membutuhkan saya siap. Kalau enggak saya mau ibadah. Harusnya begitu Bu. Malam nih kita ngomong. Mulai Nabi sisa ngomong, apakah Mas kamu membutuhkan saya malam ini? Kalau enggak 3 saya membaca Quran. Takut suaminya pengen mau nanti dosa kita. Tawarin Bu, tawarin. Pada malam ini butuh enggak sama saya? Kalau enggak butuh saya bertakarub kepada Allah. Saya jalanin dulu karena saya tunduk kepada suami. Setelah suami saya tidak mau seperti itu, tapi saya ngomong, maaf ya Mas, kalau nggak butuhin saya, malam ini saya beribadah kepada Allah. Begitu tawarin dulu. Hah? Ya udah. Ini Kiai Jakwan udah datang. Kiai Jakwan tadi saya bilang nggak diangkat-angkat, ini gantiin saya. Ya Bu, nanti kita terusin aja pembahas. Ya Kiai ya, Kiai. Iya, ini baru. Jadi begini Bu. Ini tadi tuh Syekh Nawawi boleh seorang suami memukul tadi dengan pendidikan kepada istri yang nggak mau diajak untuk ke tempat tidur. Artinya apa? Ya? Iya, tapi seorang suami harus tahu diri. Istri kita lagi meriang, lagi apa, nafsu kita udah nggak ketahanan, ya jangan dilihat dulu begitu. Akhirnya nanti berhubung dia kagak mau, istri kita jadi dosa. Jangan sampai istri kita dosa, ya harus tahu dong kita. Ya Bu ya? Ya Bu, bagaimana caranya jangan sampai seorang istri berbuat dosa sama kita begitu aja lah. Ya Bu? Ya Bu, ibu punya anak, kira-kira kalau disuruh nggak mau, ibu kesel, jangan sampai anak itu dosa dengan kita. Ya Bu ya? Akhirnya kita jalan sendiri, takutnya kita kesel sama anak itu dosa sama kita. Ya Bu ya? Daripada kesian anak kita punya dosa sama kita, akhirnya begitu. Ya Bu ya? Ya Bu? Mau kemana Ustazah? Oh iya, ada urusan penting ya.
Oh. Alhamdulillah. Ya Bu, sampai sini aja nanti terusin ya. Mudah-mudahan pertemuan kita berikan kesehatan, keafiatan Allah Subhanahu wa taala, dengan panjang umur, dengan istiqomah dalam kita menuntut ilmu, diberikan keberkahan, menjadi seorang istri yang selalu taat kepada Allah, kepada suami dan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu, Allah Subhanahu berikan kemudahan, yang sedang mau ada semester diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan juga kita mendapatkan nilai pahala yang Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.